punya pengalaman kerja atau belum mengabdi, apakah bisa melakukan pendaftaran fresh graduate? Nah, fresh graduate ini nanti teman-teman bisa melakukan pendaftaran. Baiklah sobat semuanya, pada video ini saya akan berbagi update informasi terbaru yang mungkin sampai saat ini teman-teman masih bertanya-tanya untuk syarat pendaftaran P3K Guru tahun 2023 itu kira-kira seperti apa saja. Nah, di sini kita akan menyajikan secara detail syarat per kategori untuk pendaftaran P3K Guru 2023, mulai dari syarat untuk yang syarat umum dan juga syarat per kategorinya, serta untuk penentu kelulusannya kira-kira seperti apa. Seperti yang kita ketahui bahwasanya nanti ketika pendaftaran sudah dibuka, ini kita membuat akun ataupun juga login ke akun SSCSN 2023. Kemudian di sini nanti tentunya akan berbeda untuk syarat pendaftaran bagi teman-teman yang guru honorer sekolah negeri, kemudian untuk teman-teman guru honorer sekolah swasta maupun juga guru honorer kategori 2 ya, atau THK 2, dan juga untuk teman-teman fresh graduate. Nah, di sini nanti merupakan sebuah kabar gembira bahwa teman-teman fresh graduate pun yang belum terdaftar di Dapodik, ini nanti teman-teman bisa melakukan pendaftaran. Meskipun nanti akan ada persyaratan tambahan yang perlu teman-teman ini harus persiapkan ya. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita mulai dari yang pertama, yaitu persyaratan umum pendaftaran P3K Guru di tahun 2023. Kalau misalkan merujuk pada Undang-Undang ASN, yang mana untuk pendaftaran di P3K Guru 2023, khususnya untuk di sini nanti yang akan diterapkan ya, ini sepertinya nggak akan jauh berbeda, sama halnya dengan persyaratan umum pendaftaran CASN pada periode sebelumnya. Yang mana untuk persyaratan umum pendaftaran P3K Guru 2023 merupakan sebuah persyaratan yang wajib atau mutlak dipenuhi, baik itu dari seluruh kategori pelamar untuk nanti bisa melakukan pendaftaran. Nah, persyaratan umum pendaftaran P3K Guru 2023 ini adalah untuk yang pertama, yaitu warga negara Indonesia. Jadi nanti yang bisa mendaftar sebagai P3K Guru tahun 2023 ini adalah wajib, yaitu warga negara Indonesia ya. Dan di sini untuk pembuktian dari warga negara Indonesia itu adalah terdaftar pada Dukcapil. Karena nanti untuk kita membuat akun atau login ke akun SSCSN itu kan kita menggunakan nomor induk kependudukan. Jadi di sini warga negara Indonesia merupakan persyaratan umum. Kemudian untuk yang kedua, yaitu usia paling rendah ini adalah 20 tahun teman-teman. Jadi usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi ini adalah 59 tahun pada saat pendaftaran dilakukan. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih ya. Inilah untuk yang ketiga. Dan kemudian untuk persyaratan umum yang keempat, yaitu tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atau P3K, kemudian prajurit TNI, anggota Kepolisian Republik Indonesia, atau diberhentikan dengan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Kemudian yang E, yaitu tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik ya, atau terlibat politik praktis. Kalau misalkan teman-teman namanya ini datanya terdata sebagai pengurus parpol, ini sebaiknya kalau misalkan kita ini ingin mendaftar P3K Guru, itu kira harus keluar dulu ya teman, dan harus bersih untuk data kita pada pendataan di parpolnya. Kemudian yang F, yaitu memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah, inilah sarjana atau diploma 4 sesuai dengan persyaratan. Jadi untuk poin yang F ini untuk saat ini masih menjadi opsional, yaitu teman-teman harus memiliki sertifikat pendidik. Artinya kita boleh tidak memiliki sertifikat pendidik, namun di sini untuk kepemilikan kualifikasi pendidikan minimal adalah sarjana atau S1 atau D4, ini adalah merupakan persyaratan wajib ya. Jadi kalau misalkan kita ini nggak punya ijazah S1, ini nanti kita tidak bisa melakukan pendaftaran P3K Guru tahun 2023. Dan kemudian yang G, ini adalah sehat jasmani dan juga rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Meskipun nanti untuk
nanti dibuktikan dengan surat keterangan sehat ya teman, nanti ketika melakukan pemberkasan setelah dinyatakan lulus seleksi. Kemudian yang H yaitu surat keterangan berkelakuan baik. Nah di sini nanti juga akan ditunjukkan yaitu bukti bahwa kita ini berkelakuan baik, sama halnya dengan surat keterangan sehat jasmani rohani ini ketika melakukan pemberkasan dan sudah lulus seleksi. Kemudian yang I yaitu persyaratan lain sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Jadi adalah merupakan persyaratan umum pendaftaran P3K Guru 2023 yang wajib dipenuhi oleh semua kategori pelamar. Nah selanjutnya untuk persyaratan khusus per kategorinya, ini untuk bisa melakukan pendaftaran ini kira-kira seperti apa? Nah untuk persyaratan per kategori atau persyaratan khusus ini adalah di sini kita mulai dari yang pertama yaitu guru honor sekolah negeri. Nah guru honor sekolah negeri ini adalah supaya kita itu bisa melakukan pendaftaran ini harus terdaftar di Dapodik, dan di Dapodik itu kita harus sebagai seorang guru teman. Jadi pendaftaran ini ketika dibuka nanti teman-teman yang ingin mendaftar dari sekolah negeri ini harus terdaftar di Dapodik sebagai seorang guru. Dan jangan lupa untuk ijazahnya ini di verify di info GTK ya teman. Kemudian untuk yang kedua yaitu guru honorer kategori 2 ini adalah teman-teman harus wajib terdaftar di database BKN sebagai THK 2 dan juga di sana sebagai seorang guru ya. Artinya kalau misalkan di sini mulai dari yang pertama yaitu guru honor sekolah negeri, kalau misalkan di sini wajibnya telah terdaftar di Dapodik sebagai seorang guru. Nah ini adalah mungkin ada teman-teman yang terdaftar di Dapodik namun di sana tidak ada sebagai guru, namun di sana adalah terdaftar sebagai tenaga administrasi misalkan. Apakah itu nanti bisa mendaftar? Sepertinya tidak akan bisa mendaftar ya teman. Kemudian juga teman-teman ini sebenarnya guru honorer sekolah negeri sudah mengabdi lama namun tidak dimasukkan di Dapodik, ini juga nanti tidak akan bisa melakukan pendaftaran. Termasuk juga untuk guru kategori 2 ini adalah supaya nanti bisa terbaca sebagai THK 2, teman-teman harus terdaftar sebagai THK 2 di database Badan Kepegawaian Negara. Kemudian untuk yang ketiga yaitu guru honorer sekolah swasta, ini adalah sama yaitu wajib terdaftar di data pokok pendidikan sebagai seorang guru juga. Kemudian di sini ada wacana nanti teman-teman untuk yang dari guru sekolah swasta ini wajib melampirkan yaitu surat izin ya, surat izin dari atasan, misalkan adalah surat izin dari kepala sekolah atau ketua yayasan untuk nanti diizinkan melakukan pendaftaran P3K Guru 2023. Jadi ini kita persiapkan saja ya. Dan selanjutnya untuk teman-teman fresh graduate atau teman-teman yang tidak terdaftar di Dapodik atau yang tidak punya pengalaman kerja atau belum mengabdi, apakah bisa melakukan pendaftaran fresh graduate? Nah fresh graduate ini nanti teman-teman bisa melakukan pendaftaran. Namun teman-teman fresh graduate yang tidak terdaftar di Dapodik atau belum pernah mengabdi menjadi seorang guru, ini kalian boleh melakukan pendaftaran asalkan teman-teman di sini memiliki sertifikat pendidik ya. Misalkan sertifikat pendidik dari lulusan PPG Prajabatan itu kan. Nah ini kabar gembira bagi teman-teman yang lulusan PPG Prajabatan, ini merupakan sebuah kesempatan untuk kalian nanti bisa melakukan pendaftaran ya. Dikarenakan di masing-masing daerah ini tentunya untuk P1 nya sudah hampir habis ya. Jadi nanti untuk peluang dibuka pendaftaran pelamar umum ini terbuka dengan sangat lebar. Nah di sini teman-teman yang fresh graduate ini wajib memiliki sertifikat pendidik, dan juga sertifikat tersebut itu harus terdaftar sebagai lulusan PPG Kemdikbudristek. Untuk cara mengeceknya ini sudah saya sediakan pada video sebelumnya teman. Dan selanjutnya di sini nanti untuk alur pendaftaran dari seluruh kategori ini nanti untuk alur pendaftarannya yaitu yang pertama tentunya nanti ketika pendaftaran sudah dibuka di pertengahan bulan depan, ini nanti teman-teman membuat akun atau login ke akun sysnbkn.go.id. Untuk cara membuat akun dan juga cara daftarnya sudah saya sediakan pada kartu video ini, atau silahkan cek di video sebelumnya ya pada playlist informasi kepegawaian. Nah selanjutnya setelah kita membuat akun atau login, nanti kita otomatis akan terdeteksi apakah kita sebagai P1, P2, P3 ataupun juga pelamar umum. Kalau misalkan guru sekolah negeri masa kerjanya ini adalah lebih dari 3 tahun, kalian akan masuk ke bagian P3. Kalau misalkan teman-teman ini dari kategori guru yang sudah pernah ikut seleksi di tahun 2021 sudah lulus passing grade, maka teman-teman nanti akan langsung terdeteksi sebagai pelamar prioritas 1.
Kalau misalkan teman-teman terdeteksi sebagai THK 2, kalian akan masuk di P2. Kalau misalkan teman-teman di sini guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun atau guru honor sekolah swasta atau lulusan PPG dari fresh graduate ini, kalian nanti akan masuk dalam kategori pelamar umum ini ya teman. Nah selanjutnya setelah kita login ke akun SSCSN, maka nanti akan disesuaikan dari ijazah yang kita miliki. Dari ijazah yang kita miliki ini nanti atau serdik yang kita miliki nanti akan disesuaikan dengan formasi mata pelajaran yang dibuka pada instansi di mana tempat kita melamar. Dan dari formasi yang dibuka pada daerah kita masing-masing nanti akan ditentukan apakah di sini nanti formasinya masih tersedia atau tidak. Kalau misalkan formasinya ini masih tersedia, dikarenakan untuk di tahun ini seluruh formasi itu berada di Dinas Pendidikan, maka nantinya kita akan bisa melanjutkan pendaftaran sampai dengan tahap resume ya. Kemudian setelah kita login membuat akun, terdeteksi kita sebagai pelamar prioritas berapa, nanti disesuaikan dengan ijazah kita apakah linear apakah enggak dengan formasi yang dibuka pada Pemda kita. Selanjutnya untuk mekanisme seleksinya nanti akan ada 2 mekanisme seleksi. Yang pertama penempatan. Teman-teman yang sudah P1 di sini akan langsung ditempatkan. Kalau misalkan masih ada sisa formasi, dilanjutkan seleksi CAT untuk teman-teman yaitu P2, P3 ya. Jadi P2, P3 didahulukan. Kemudian kalau misalkan masih ada sisa formasi, akan dilanjutkan untuk menggunakan CAT seleksinya, yaitu untuk teman-teman pelamar umum ini yang diikuti oleh guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, kemudian teman-teman guru honor sekolah swasta, dan juga fresh graduate atau lulusan PPG. Jadi fresh graduate ini bisa melakukan pendaftaran namun harus memiliki sertifikat pendidik. Demikianlah informasi terkait tentang syarat pendaftaran P3K Guru 2023. Mari kita bersiap bersama dan semoga kita lulus ya di tahun ini.